teman-teman, langsung saja ya. Di sini saya akan membahas materi mengenai mengenal Allah Tritunggal. Yang pertama-tama, teman-teman, pernahkah kalian mendengar istilah Tritunggal? Jadi di video kali ini saya akan membahas apa itu Allah Tritunggal dan bagaimana kita bisa memahaminya. Yang pertama, apa itu Allah Tritunggal? Allah Tritunggal berarti satu Allah dalam tiga pribadi, yaitu Bapa, Anak, atau Yesus Kristus dan juga Roh Kudus. Meskipun tiga pribadi, mereka adalah satu dalam hakikat, kuasa, dan kehendak. Contoh ayat Matius bab 28 ayat 19. Baptislah mereka dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu 2 Korintus bab 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Yang ketiga, peran masing-masing pribadi. Allah Bapa, Sang Pencipta dan sumber segala sesuatu. Tertulis dalam Kejadian bab 1 ayat 1. Yesus Kristus, Anak Allah, menjadi manusia, menyelamatkan kita melalui salib dan memperkenalkan Allah secara nyata. Tertulis dalam Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 14. Roh Kudus tinggal dalam hati orang percaya, menolong, penghibur, dan pembimbing dalam kebenaran. Yohanes bab 14 ayat 26. Ilustrasinya seperti air dalam tiga bentuk air, bisa berbentuk cair, es, dan uap, tapi tetap H2O. Matahari, sumber cahaya, panas, dan juga energi, tetapi tetap satu matahari. Mengapa Tritunggal penting? Allah Tritunggal menunjukkan bahwa Allah adalah kasih dan relasi Yesus datang ke dunia untuk membawa keselamatan, dan Roh Kudus menolong kita untuk hidup kehendaknya, sesuai kehendaknya. Keyakinan akan Tritunggal meneguhkan iman kita kepada Allah yang sejati. Yang berikut adalah Tritunggal bukan konsep mudah, tetapi dapat diterima dengan iman. Kita harus semakin mengenal Allah dengan membaca kitab suci dan juga berdoa ya teman-teman. Allah Tritunggal adalah misteri yang indah. Mari kita terus belajar dan bertumbuh dalam iman kita. Lalu yang berikut, pengertian Tritunggal. Tritunggal itu berasal dari bahasa Latin ya, atau dalam tanda kutip Trinitas, yang berarti tiga dalam satu. Konsep ini tidak secara eksplisit disebut dalam Alkitab dengan kata Tritunggal, tetapi ajarannya sangat jelas terlihat dalam banyak ayat. Ringkasan konsep Tritunggal yang pertama adalah Allah adalah satu. Tertulis dalam Ulangan bab 6 ayat 4 dan juga Yesaya bab 45 ayat 5. Bapa adalah Allah, tertulis dalam Yohanes bab 6 ayat 27 dan 1 Korintus bab 8 ayat 6. Yesus adalah Allah, tertulis dalam Yohanes bab 1 ayat 1 dan juga Kolose 14 ayat 2 sampai 9. Lalu yang berikut, ketiganya ada secara bersamaan dan bekerja sama. Tertulis dalam Matius bab 28 ayat 19 dan juga 2 dalam Korintus bab 13 ayat 4. Dasar Alkitab Allah yang sejati tertulis dalam Ulangan bab 4 ayat 6. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu adalah Allah kita. Tuhan itu Esa. Yesaya bab 45 ayat 5. Akuilah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Namun dalam beberapa bagian Alkitab kita juga melihat bahwa Allah menyatakan diri dalam bentuk jamak. Tertulis dalam Kejadian bab 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Penggunaan kata kita menunjukkan kejamakan dalam Allah. Bapa adalah Allah, Bapa disebut sebagai Allah dalam berbagai bagian Alkitab. Tertulis dalam Yohanes bab 17 ayat 3, supaya mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. 1 Korintus bab 8 ayat 6. Namun, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Yesus adalah Allah Kristus yang juga diakui sebagai Allah. Tertulis dalam Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Tertulis dalam Kolose bab 2 ayat 9. Sebab
Dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Tertulis dalam Ibrani bab 1 ayat 8. Allah Bapa sendiri menyebut Yesus sebagai Allah, tetapi tentang anak ia berkata, "Tahtamu, ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya." Roh Kudus adalah Allah. Alkitab juga menunjukkan bahwa Roh Kudus adalah Allah. Kisah Para Rasul bab 5 ayat 3-4, Petrus berkata kepada Ananias bahwa berbohong kepada Roh Kudus sama dengan berbohong kepada Allah. Korintus bab 3 ayat 17, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Ketiga pribadi ada bersamaan dan berbeda. Ketiganya sering muncul bersama dalam Alkitab. Matius bab 8 ayat 19. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang berikut Korintus, 2 Korintus bab 13 ayat 14. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan juga saat Yesus dibaptis, Matius bab 3 ayat 16-17. Yesus berada di sungai, Roh Kudus turun seperti burung merpati. Suara Bapa terdengar dari surga. Oke teman-teman, itu saja pembahasan dari saya. Apabila ada materi dari saya yang kurang teman-teman pahami dan juga ada materi dari saya yang kurang, saya mohon maaf. Terima kasih kalau sudah menonton video saya.